Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman, pohon kakao ini, teman-teman, kelihatannya sangat kerdil. Sebelah juga, sebelah juga, sebelah juga. Nah, eh, perlu saya informasikan yang pertama, kakao ini sudah berumur tahun sejak ditanam, tapi dia kondisinya seperti belum juga berbuah. Lalu hari ini kita akan bedah sebenarnya ada apa dengan kakao ini. Oke teman-teman. Yang pertama, daun kuning seperti ini. Daun kuning seperti ini adalah gejala kekurangan nitrogen teman-teman. Jadi sekali lagi, daun kuning seperti ini adalah gejala kakao kekurangan nitrogen. Lalu kondisi seperti ini teman-teman. Nah ini juga daunnya kecil. Nah ini adalah gejala kakao kekurangan fosfor. Lalu teman-teman perhatikan lagi yang ini. Oke, nah pada bagian daun tertentu mengering, ujung-ujungnya mengering. Ini adalah gejala kekurangan kalium teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kakao tersebut, kakao seperti ini dengan gejala seperti ini? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, dia kekurangan zat nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi pupuk yang paling tepat adalah pupuk NPK teman-teman. Oke, sekali lagi pupuk NPK untuk mengatasi kakao seperti ini teman-teman. Lalu pupuk NPK ini sendiri bisa digantikan dengan campuran kotoran hewan, sapi, domba, kambing, bisa juga babi untuk non muslim, dicampur dengan arang sekam padi, lalu dicampur dengan tulang belulang ikan dan bisa juga cangkang telur. Jadi untuk tulang belulang ikan dan cangkang telur ini dia berfungsi sebagai kalium yang untuk mengatasi ujung daun kering dan juga untuk batang yang kokoh dan percabangan yang kokoh. Oke teman-teman, lalu kita perhatikan lagi. Nah, yang berikut soal tanah. Untuk tanah ini kita perhatikan di indikator rumput yang tumbuh. Oke teman-teman, kalau rumput seperti ini, jadi kemungkinan besar pH tanahnya masih dalam kondisi baik, masih dalam kondisi normal. Tapi kalau yang tumbuh hanya rumput seperti ilalang, maka sudah bisa dipastikan bahwa pH tanah untuk kakao tersebut sangat rendah, di tanah tersebut sangat rendah. Dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan pemberian atau menaburkan kapur dolomit ke area tanah. Boleh juga dicampur dengan pupuk kandang teman-teman. Jadi kapur dolomit dicampur dengan pupuk kandang. Oke. Nah, untuk kapur dolomit ini sendiri teman-teman silakan bisa cari di toko pertanian terdekat di daerah teman-teman. Oke. Lalu yang berikut, kesalahan yang berikut adalah, nah perhatikan juga ini, rumputnya sangat tebal. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan kakao, yang perlu dilakukan adalah dengan pembersihan gulma secara rutin untuk mengurangi persaingan perebutan unsur hara teman-teman. Jadi boleh dikatakan kakao ini kekurangan unsur hara dari zat-zat seperti yang sebutkan tadi, juga karena persaingan perebutan unsur hara. Jadi untuk pembersihan yang benar dilakukan pembersihan rutin 2 bulan sekali, bisa juga sebulan 1 kali di sekitar keliling kakao seperti ini. Dan pembersihan total itu 2 kali dalam setahun, yaitu di awal dan akhir bulan. Lalu untuk pembersihan yang benar, teman-teman coba jangan menggunakan pestisida karena juga akan berbahaya untuk tanah tersebut.
Dan sekali lagi ingat bahwa tanah adalah media tempat kakao tumbuh, jadi tanahnya harus benar-benar sehat teman-teman. Oke, dan untuk kakao ini sendiri saya tidak akan melakukan sambung samping, sambung pucuk. Saya akan menanam kembali di lahan ini, dan sudah sebagian saya tanam kembali karena ada beberapa kesalahan yang memang dilakukan. Dan saya sendiri barusan menekuni kakao ini belum sampai 1 tahun lebih, karena saya juga memiliki pekerjaan pokok yang lain teman-teman. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua.